Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Haikal mencoba untuk mengupdate kembali informasi Anda seputar Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim. Kita akan segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Pemirsa, setelah lama diidam-idamkan perbaikan Jalan Ki Hajar Dewantara dan Gunung Kerinci Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang merupakan kawasan pendidikan akhirnya terlaksana. Bahkan pengerjaan yang dilakukan sejak awal tahun ini segera rampung. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur didampingi Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat Kamis 20 Juli meninjau progres perbaikan jalan di kawasan pendidikan. Kehadiran Haliki Nur disambut para siswa dan guru. Perbaikan jalan di kawasan pendidikan ini terbagi menjadi 3 lokasi, yakni di Jalan Ki Hajar Dewantara dengan panjang 1,2 km, Jalan Gunung Kerinci 450 meter, serta Jalan Gunung Bromo 270 meter. Dalam progresnya, perbaikan 3 jalan tersebut hampir rampung. Yang saat itu dikerjakan adalah pengaspalan Jalan Gunung Kerinci, di mana di jalan ini terdapat 3 sekolah menengah atas. Sementara di Jalan Ki Hajar Dewantara yang juga terdapat 1 sekolah dan 2 perguruan tinggi, pengaspalan telah selesai dilakukan. Kemudian pengerjaan dilanjutkan dengan pengaspalan Jalan Gunung Bromo. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, perbaikan jalan ini dilakukan untuk menunjang dunia pendidikan di Kota Waringin Timur. Ia juga menginginkan tidak ada lagi jalan atau gang di Kota Sampit yang tidak tersentuh pengaspalan atau semenisasi. Saya langsung meninjau juga rencana Jalan Kerinci. Ini tadi berdasarkan dari teknis bahwa ini insya Allah hari ini selesai. Harapan kita dengan jalan mulus ini, anak-anak kita terutama di sini kan banyak sekali sekolah-sekolah, sehingga mereka dapat dimudahkan dengan jalan yang sudah bagus ini, karena rata-rata naik motor. Saya berkeinginan semua jalan di kota, jalan gang semua tidak ada yang tidak beraspal, tidak ada yang semen. Tentunya semua nanti walaupun saya katakan tadi kita menyesuaikan kemampuan anggaran, tapi tetap kita aspal, kita semen gang-gangnya sehingga nanti mobilitas masyarakat akan lebih mudah. Perbaikan jalan rusak di kawasan pendidikan yang kerap menimbulkan kecelakaan ini tentunya disambut gembira oleh para siswa dan guru. Aspirasi yang sudah mereka idam-idamkan sejak lama akhirnya terwujud. Kami dari sekolah, dari mewakili dari SMA Negeri 3 Sampit, sangat mengapresiasi pengaspalan jalan, baik di Jalan Ki Hajar Dewantara maupun di Jalan Gunung Kerinci. Sebelumnya jalan ini memang sudah lama sekali belum diaspal, sehingga banyak sekali korban dari siswa, baik dari SMK 1, SMA 3, dan SMA 2. Nah, sekarang karena ini sudah diaspal, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah melaksanakan atau menerima aspirasi dari kami selaku sekolah yang berada di kawasan Jalan Gunung Kerinci dan Jalan Ki Hajar Dewantara. Yang jelas pasti diidam-idamkan, ya kan, karena dengan jalan yang mulus otomatis akses pelajar maupun guru dari rumah ke sekolah akan menjadi lebih cepat. Perbaikan 3 jalan di kawasan pendidikan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar 9,6 miliar. Pengaspalan seluruh jalan ditarget rampung pada akhir pekan ini dan akan dilanjutkan dengan pengecatan marka jalan. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi pendidikan dilaporkan 3 bunda pendidikan anak usia dini atau PAUD Kecamatan Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis lalu resmi dikukuhkan. Bunda PAUD dituntut untuk bisa mewujudkan transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. 3 Bunda PAUD Kecamatan, yakni Bunda PAUD Kecamatan Bukit Santuai, Bunda PAUD Kecamatan Mentaya Hulu, dan Bunda PAUD Kecamatan Pulau Hanaut secara resmi dikukuhkan oleh Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur Hairiah Haliki Nur. Pengukuhan Bunda PAUD yang jabatannya melekat pada istri camat ini turut disaksikan oleh Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur.
Hairiah Halikinur mengatakan, dengan dikukuhkannya 3 bunda PAUD tersebut diharapkan mereka dapat menjalankan tugas yang diamanatkan dalam berperan aktif mengembangkan program PAUD berkualitas di wilayah masing-masing. Hairiah Halikinur juga berpesan agar seluruh bunda PAUD yang ada di Kota Waringin Timur dapat mendukung dan mensukseskan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Salah satunya adalah dengan tidak mewajibkan membaca, menulis, dan berhitung, serta tidak adanya tes tersebut pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar. Sekarang kan sudah ada ini transisi TK ke SD yang menyenangkan, itu program baru ya. Jadi DTK ini tidak ada lagi calistung, ya. Tidak ada lagi paksaan anak harus DTK harus menulis, harus bisa membaca, harus berhitung. Jadi tidak ada paksaan. Jadi maka disebut dengan transisi TK ke SD Calistung. Dan di SD pun tidak ada lagi yang ngetes anak-anak masuk. Harus bisa Calistung. Itu saya berharap. Berarti untuk masa transisi ini peran Bunda PAUD ada di dalamnya berarti Bu? Harus dan wajib itu. Ya, karena Bunda PAUD sebagai di sini mengayomi seluruh PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Kota Waringin. Bunda PAUD Kecamatan Pulau Hanaut, Mindaryanti mengatakan akan bekerja sama dengan para guru dan orang tua murid dalam menciptakan anak-anak yang berkarakter. Sementara program yang akan dijalankan nantinya adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak usia dini dengan prinsip bermain sambil belajar, tanpa terlebih dahulu mewajibkan mereka untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kita harus bekerja sama antara Bunda PAUD, kemudian guru-guru yang ada di PAUD, juga dengan orang tua siswa untuk mendidik anak-anak itu secara bersama-sama, terutama pendidikan akhlak atau pendidikan karakter terlebih dahulu yang dibawa dari rumah, kemudian dilanjutkan ke sekolah, nanti fokus pada pendidikan yang menyenangkan, tidak usah belajar menulis dulu, tapi prinsipnya adalah bermain sambil belajar. Dalam pengukuhan ini juga dilakukan sosialisasi gerakan transisi PAUD ke SD agar diharapkan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan berjalan baik di Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Tempat pengolahan sampah reuse, recycle atau TPS 3R di Kelurahan Samudra Kota Kecamatan Mataelir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah organik dihasilkan dari rumah-rumah warga dan pasar di wilayah Samudra. Bagi sebagian besar orang, sampah hanyalah barang tidak terpakai yang tidak memiliki nilai. Namun tidak untuk TPS 3R di Kelurahan Samudra Kota yang berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan bernilai ekonomis. Untuk mengenalkan kepada masyarakat luas, Jumat 21 Juli, TPS 3R yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat meluncurkan pupuk kompos olahan mereka. Produk TPS 3R ini dihasilkan setelah adanya kaji tiru ke sejumlah TPS 3R di luar daerah. Lurah Samudra Kota Soekarno Arif mengatakan, pupuk kompos diolah dari sampah organik yang dihasilkan dari rumah-rumah warga serta pasar yang ada di wilayah Samudra.
Dalam pengolahannya, sampah organik yang terkumpul terlebih dahulu difermentasi, kemudian dihaluskan menggunakan mesin pencacah. Pupuk kompos yang telah jadi selanjutnya dikemas per 5 kg. Pembuatan ini kami mengambil inisiatif untuk membuat pupuk kompos karena pupuk kompos ini bahan bakunya untuk di daerah kami khususnya Kecamatan Teh Selatan ini sangat mudah mencari bahannya. Kami bisa mengambil dari sampah rumah tangga, pasar yang ada di sini. Jadi kami mencoba dari KSM Beriman ini, terobosan pertama inovasinya kami membuat pupuk kompos yang pada hari ini sama-sama kita launching. Sampah mentah yang kami kumpulkan kemarin hampir sekitar 3 ton, tapi hasil dari olahan pupuk kompos ini setelah produksi ternyata bisa berhasil dari 20 sampai 25%. Jadi sampah yang diperoleh dari hasil pengolahan tersebut selama kurang lebih 1 bulan kisarannya sekitar 6 pikul yang bisa dari sampah 3 ton itu. Dalam kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan Orang Utan Foundation Internasional, juga dilakukan penanaman pohon hutan di sekitar TPS 3R agar tumbuh subur. Pupuk kompos olahan TPS 3R turut digunakan untuk menanam pohon tersebut. Camat Mentaya Hilir Selatan Syahrial mengatakan keberadaan TPS 3R yang baru diresmikan pada Februari lalu diharap dapat mengatasi permasalahan sampah di wilayah kecamatan setempat. Sebenarnya pupuk kompos ini merupakan salah satu bagian dari keberadaan TPS 3R. Tujuan utamanya tentu adalah dalam rangka penanganan sampah yang ada di Kecamatan Mentari Selatan. Karena kita tahu di Kecamatan Mentari Selatan ini belum ada satupun selama ini sarana dan prasarana penanganan sampah, baik berupa depo sampah, TPS atau box sampah kontainer dan sebagainya, apalagi TPA di sini tidak ada. Sehingga kita sangat bersyukur melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kita mendapatkan bantuan pembangunan TPS 3. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat bersyukur bahwa TPS yang kita bantu di sini sudah bisa menghasilkan, bisa berproduksi. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita inginkan bisa diwujudkan dalam hal pengelolaan sampah. Karena kalau hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup, kita terus terang pengelolaan sampah ini tidak bisa, harus melibatkan masyarakat. Dan ternyata di Kota Samudra ini sudah bisa berhasil. Mudah-mudahan kedepannya tidak hanya pupuk saja yang dihasilkan, tapi di barang-barang yang lainnya juga bisa dihasilkan. Kami sangat mensupport, Dinas Lingkungan Hidup sangat mensupport, dan kedepannya kita akan tetap terus mensupport. Masyarakat pengelola TPS 3R berharap adanya bantuan mesin pencacah dengan kapasitas lebih besar sehingga produksi pupuk kompos yang dihasilkan bisa lebih banyak untuk nantinya dipasarkan kepada para petani. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin dekat. Berbagai persiapan terus dilakukan dan Jumat lalu aparatur sipil negara setempat dikerahkan untuk kerja bakti membersihkan venue atau arena-arena pertandingan. Demi suksesnya pelaksanaan Porprov ke-7 Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur, berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk membersihkan sampah berserakan dari seluruh venue atau arena pertandingan cabang olahraga pada Porprov nantinya. Kerja bakti membersihkan venue pertandingan dilakukan dengan mengerahkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah setempat. Salah satunya seperti di kawasan Stadion 29 November Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur turut hadir untuk memantau langsung kesiapan pelaksanaan Porprov, khususnya persiapan pembukaan Porprov yang dilaksanakan di lapangan Stadion 29 November Sampit pada Rabu 26 Juli malam. Pembukaan Porprov akan diramaikan dengan hiburan musik dengan menghadirkan band Republik dari ibu kota. Sementara untuk venue pertandingan, Haliki Nur menyebut jika kesiapan seluruhnya sudah 90%. Hanya perlu sedikit penyelesaian ringan agar nantinya seluruh venue yang ada siap digunakan untuk bertanding.
mengingatkan semua ASN kita untuk bekerja bakti gotong royong, pertama di titik-titik di pinyo-pinyo yang rencana untuk tempat kegiatan perlombaan. Salah satu Stadion 20 November ini. Dan sekaligus saya mengecek juga kesiapan kita tentang baik itu sarana yang ada seperti lapangan maupun untuk memeriahkan misalnya umbul-umbul, bendera, dan juga kesiapan lokasi ini, sehingga harapan kita ini sudah tinggal menghitung tinggal beberapa hari lagi, nanti juga pembukaan diisi dengan pertama seremoni dulu, kegiatan biasa pembukaan pokok, yang kedua juga ada hiburan. Kita mengundang yang bisa hadir, jadwal yang bisa disesuaikan adalah grup musik Republik. Enyo sampai saat ini sudah hampir 90% sudah siap, hanya pembenahan sedikit-sedikit. Enyo yang sampai saat ini saya laporan dari Kementerian Dinas Pemuda Olahraga, hampir semua sudah clear ya. Nah, hanya sarana pendukung. Selain pertandingan olahraga prestasi, Porprov Kalimantan Tengah di Kota Waringin Timur juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari bakti sosial, bajar serta pasar rakyat, susur sungai Mentaya gratis, dan sejumlah kegiatan lainnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Sekian informasi Jurnal Kotim kali ini bersama kami, dan saya Muhammad Haikal serta kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati weekend Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.